Halo semuanya, perkenalkan saya Mufidah Gansani Nomelia dengan NIM P27903124224. Saya dari kelas 2E. Di sini saya akan melakukan pembahasan materi toksikologi klinik materi 1 sampai 7. Nah, yang pertama pengertian dan ruang lingkup toksikologi klinik. Nah, toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari zat beracun beserta dampaknya terhadap makhluk hidup. Nah, istilah penting dalam toksikologi ini meliputi racun, toksin, toksikan, dan kenobiotik. Nah, racun adalah zat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Nah, toksin berasal dari bakteri atau hewan herbisa. Nah, toksin juga merupakan bahan berbahaya hasil aktivitas manusia seperti pestisida dan limbah industri. Sementara itu, kenobiotik adalah senyawa asing yang tidak diproduksi secara alami oleh tubuh. Contohnya obat dan bahan kimia. Paracelsus menyatakan bahwa setiap zat dapat menjadi racun tergantung pada dosisnya. Nah, materi ini juga membahas regulasi mengenai narkotika dan psikotropika yang mengatur penggunaan serta pengawasannya. Selanjutnya toksikokinetika dan toksikodinamika. Nah, toksikokinetika ini membahas perjalanan zat toksin sejenak masuk ke dalam tubuh hingga dikeluarkan kembali. Nah, prosesnya itu mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, racun dapat masuk melalui saluran cerna, kulit maupun pernapasan, kemudian tersebar ke jaringan melalui aliran darah. Sebagian besar metabolismenya itu terjadi di hati untuk mengubah zat menjadi bentuk yang lebih mudah dieliminasi. Meskipun kadang dapat menghasilkan metabolit yang lebih toksik, ekskresi ini berlangsung melalui urin, feses, keringat maupun udara pernapasan. Nah, toksikodinamika ini mempelajari interaksi racun dengan target biologis sehingga menimbulkan efek racunan. Nah, kedua konsep ini saling berkaitan dengan menentukan tingkat keparahan efek racunnya. Nah, selanjutnya metode dan sampling pada pemeriksaan toksikologi. Hasil pemeriksaan toksikologi sangat dipengaruhi oleh kualitas spesimen yang digunakan. Sampel yang sering dipakai itu antara lain darah, urin, rambut, saliva, isi lambung, dan jaringan tubuh. Nah, darah digunakan untuk menilai kadar racun yang beredar, sedangkan urin banyak dipilih karena mudah diperoleh dan mengandung hasil metabolisme zat. Nah, rambut bermanfaat untuk menilai paparan jangka panjang. Selain pemilihan sampel, proses preparasi harus dilakukan dengan baik agar zat pengganggu dapat dipisahkan. Nah, ketepatan waktu pengambilan, penyimpanan, serta pencegahan kontaminasi juga berpengaruh terhadap validitas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, pembuatan reagensia dan preparasi sampel. Nah, dalam analisis toksikologi, reagen berperan penting untuk membantu identifikasi zat beracun. Nah, pembuatan reagen harus mengikuti prosedur yang benar agar konsentrasinya dan kualitasnya sesuai kebutuhan. Nah, terus sampel kemudian diproses melalui tahap preparasi untuk memisahkan analit dari komponen lain yang dapat mengganggu pemeriksaan. Nah, preparasi yang tepat akan meningkatkan sensitivitas serta spesifitas metode sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, analisis toksikologi secara konvensional. Nah, metode konvensional ini umumnya memanfaatkan reaksi kimia sederhana yang menghasilkan perubahan warna. Pada praktikum kemarin, yaitu asam salisilat, identifikasi dilakukan menggunakan reaksi antara asam salisilat dan periklorida. Adanya asam salisilat ini ditandai dengan terbentuknya warna ungu dan violet. Teknik ini relatif mudah dilakukan dan tidak membutuhkan instrumen yang rumit, namun tingkat sensitivitas dan spesifitasnya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan metode modern yang sehingga sering memerlukan pemeriksaan sebagai konfirmasi lanjutannya. Terus analisis toksikologi secara modern ini, kemajuan teknologi memungkinkan penggunaan metode yang lebih sensitif dan akurat seperti kromatografi dan spektrofotometri.
Pada praktikum diazepam kemarin, pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi obat golongan benzodiazepam yang digunakan sebagai penenang. Diazepam termasuk psikotropi golongan 4 dan berpotensi menimbulkan ketergantungan bila digunakan tidak sesuai aturan. Nah, metode modern mampu memberikan hasil yang lebih spesifik serta dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan maupun kuantitatif, sehingga banyak diterapkan di laboratorium klinik dan forensik. Selanjutnya praktikum boraks dan formalin. Nah, boraks dan formalin ini merupakan bahan kimia yang sering disalahgunakan dalam pangan. Boraks digunakan untuk meningkatkan kekenyalan makanan, sedangkan formalin sebagai pengawet. Nah, kedua zat tersebut dilarang karena beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Paparan boraks dapat merusak ginjal, hati, dan sistem saraf. Sementara formalin dapat menyebabkan iritasi, gangguan pencernaan, hingga meningkatkan risiko kanker. Pengujian laboratorium dilakukan menggunakan reagen tertentu yang menghasilkan perubahan warna sebagai indikator keberadaan zat tersebut. Setelah saya memberikan penjelasan tadi, terdapat kesimpulan yaitu dari materi pertemuan pertama hingga ketujuh dapat dipahami bahwa toksikologi ini mencakup studi mengenai zat-zat beracun, perjalanan dan mekanisme kerjanya dalam tubuh, teknik pengambilan sampel, serta berbagai metode analisis baik konvensional maupun modern. Nah, pemahaman bidang ini penting bagi tenaga teknologi laboratorium medik untuk membantu diagnosis keracunan, mendukung aspek forensik, dan menjaga kesehatan masyarakat. Nah, mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan dari materi 1 sampai 7. Saya Mufidah Gainsan Nomelia dengan NIM P27903124224 dari kelas 2E mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.